Kebijakan lockdown diterapkan di Indonesia karena Gimana, Pak? kalau misalnya lockdown itu diterapkan, saat ini masyarakat tidak begitu siap untuk melaksanakan sistem ini karena kita tahu juga masyarakat Indonesia itu bekerja untuk hari ini untuk makan hari ini, bukan berarti orang itu kan itu lockdown itu dikenakan untuk dua minggu gitu kan. Sementara uang mereka itu hanya bisa bertahan untuk 1 hari. Bahkan ada juga perusahaan-perusahaan itu bekerja masyarakatnya itu untuk digaji sebulan, sementara lockdown itu selama 2 minggu. Jadi uang yang digunakan untuk membeli kebutuhannya selama 2 minggu itu tidak ada. Jadi makanya kami mengatakan bahwa lockdown itu tidak perlu diterapkan di Indonesia untuk saat ini gitu kan. Sementara saat ini juga di Indonesia itu masih banyak gitu virus-virus yang lain. Contohnya di NTT sendiri sudah terdapat 2.697 penyakit yang disebabkan oleh DBD. Makanya media Indonesia itu terlalu lebay rasa saya kalau misalnya selalu diangkat-angkat tentang corona ini. Sementara di NTT sendiri masyarakatnya kena 2.697 yang terkena penyakit DBD. Oke. Terima kasih para peserta yang kami hormati, pada kawan-kawan yang kami sayangi. Jadi kami dari kelompok 2 kurang setuju dengan pendapat kelompok 1. Kenapa? Ya, yang pertama perlu kita ketahui bahwasanya tentang virus corona ini bukan masalah yang baru ya, agak lama karena memang ini di awal tahun kita baru terjadi. Dan ini sebenarnya masih kontroversi. Maksudnya kejadian ini ada yang mengatakan bahwasanya ini dari Wuhan karena pasar hewan di sana. Ada yang mengatakan bahwasanya ini adalah perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina. Ada juga yang mengatakan bahwasanya ini adalah senjata biologi yang bocor dari Cina. Nah, tapi ini kita nggak tahu ya walau. Tapi dengan kejadian seperti ini hampir menguncang dunia dan salah satu penyakit yang paling menular di dunia untuk saat ini. Sampai mengalahkan flu burung yang sekarang terjadi masih di Cina. Jadi di Cina itu ada 2 virus. Kalau misalkan tadi yang dari kawan sebelah mengatakan DBD, di Indonesia kalau di Cina itu ada 2 virus. Virus corona dan virus flu burung H5N1. Nah, untuk selanjutnya, untuk masalah virus perdagangan ini, masalah lockdown ini memang ada hal positifnya dan hal negatifnya. Apalagi kita berlakukan masalah lockdown. Karena apa? Kalau misalkan memang positifnya, lockdown ini dilakukan untuk mencegah virus ini menyebar sampai ke seluruh penjuru Indonesia terkhusus karena ini kita membicarakan tentang masalah Indonesia. Tetapi kalau misalkan kita membicarakan hal negatif, ya pasti perdagangan kita ya ekonomi lambat karena menurut indeks, nah itu panjang lagi, bahasa Inggris ya. Nah, kita di Indonesia ini sampai hanya di kisaran 4,5% pertumbuhan ekonominya, sedangkan di tahun 2019 itu tumbuh 5,2%. Jadi ada setengah persen lebih kita pertumbuhan ekonomi kita menurun. Tetapi tentang masalah lockdown ini bukan semata-mata hanya keputusan langsung, tidak. Ini sudah ada keputusan di tahun 2018. Itu terletak di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 di pasal 53, 54, 55. Ini tentang penyebaran penyakit di antar masyarakat. Dan ini adalah pasal yang memang mengenai untuk masalah lockdown. Jadi menurut kami lockdown ini harus diperbuat dari sekarang. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Daripada nanti kita biarkan upaya nanti kejam-kejam manusia di Indonesia ini kan bahaya. Bagaimana kalau kejam-kejam Indonesia pertumbuhan ekonomi mau meningkat? Mending kita untuk sekarang kita tingkatkan ekonomi sekarang, ekonomi nanti. Seperti itu kan? Cocok. Jadi menurut kami gitu aja. Kalau menurut kami sebetulnya apa-apa yang sudah kami gagas, gagaskan sudah lebih besar, garis besarnya sudah dikatakan oleh Abang Dayhab dan Abang Deki. Jadi selebihnya itu kalau menurut kami untuk masalah lockdown itu ada pro dan kontranya. Itu kata Abang Deki.
Jadi kalau misalnya ini, misalnya kita ingin ekonomi kita kuat dan kita tidak melakukan lockdown, tapi kalau misalnya sumber daya manusia tersebut terkena corona semuanya, kan tidak mungkin perekonomian akan berjalan seperti semestinya kan. Malahan kalau misalnya ekonomi itu akan terjatuh kalau misalnya sumber daya manusia terkena corona semua. Lalu saya dapat sumber dari sumber yang cukup kredibel dengan siap. Dia bilang, kan dia sih yang bilang, pokoknya menurut video itu daripada lockdown kita harus lebih baik melakukan social distancing. Apa itu social distancing? Yaitu kita kalau nggak perlu keluar, ya, kalau nggak perlu keluar kita masuk keluar rumah, kita yang perlu aja. Terus kita menjaga kesehatan diri kita. Apa bedanya social distancing sama lockdown ini? Social distancing itu bisa seperti kehidupan biasa, tapi yaitu kita punya batasan-batasan tertentu. Dan misalnya kita nggak melakukan social distancing ini, misalnya banyak yang kena corona, terus rumah sakit tidak mampu menampungnya, terus jadi susah gitu, serba susah semuanya. Tapi kalau kita melakukan social distancing, yang awalnya pasien corona yang cuma 12 orang bisa dirawat di rumah sakit oleh ahli-ahli yang cukup gitu loh. Jadi yang 12 orang yang sembuh, yang lainnya juga nggak kena. Jadi corona bisa musnah gitu. Nah, itu menurut kami, kelompok kami. Kalau Jadi intinya yang menurut kami masih diskusi tentang judul ini bagaimana keselamatan masyarakat yang berdampak dengan ekonomi. Menurut kami itu setuju Pak. Ya karena kenapa? Satu, yang dimana lagi ada kita melihat keselamatan untuk diri kita sendiri lah. Ya kita setuju karena biar tidak itu mencemar kemana-mana. Karena kan satu lah kita kan membiarkan hidup sehat yang bisa beraktivitas kembali. Tapi kita masuk di dalam ekonomi yang mungkin kalau kita lihat misalnya laporan ini kita lakukan, ya itu kan hanya sementara kalau kita bilang. Pasti ya kita dengar dulu, mantau corona ini hilang, ya kita bisa mulai kembali. Amin ya Allah, amin. Karena kan itu juga dikatakan oleh Kang Pembuat tadi, ya kita lebih baik mencegah daripada kita mengobati. Masya Allah. Dan nyawa taruhannya seperti itu. Takbir. Kalau kita lihat belum banyak juga di Indonesia ini Pak. Yang contohnya di Medan ini lah, sekitar ini belum ada. Kalau kita bilang, Udah ada. nah, iya maksudnya kan belum banyak. Ya mungkin kita setuju, ya biar tidak mana-mana gitu Pak. Oke. Karena media. Lockdown dan corona atau kesehatan masyarakat ini. Yang pertama kami di sini untuk saat ini tidak setuju kalau misalnya Indonesia salah satu kotanya itu di lockdown. Kenapa? Pertama kasus saat ini masih 117 orang. Nah 117 orang dan 8 dinyatakan sembuh, 5 orang meninggal dunia. Nah angka itu tidak sebanyak dari Wuhan dan Italia. Nah, Italia dan Iran itu melakukan lockdown. Mereka telah melakukan pencegahan terhadap virus corona ini. Sudah banyak baru melakukan pencegahan. Sampai di Italia itu sampai angkanya itu 300 lebih per hari yang meninggal. Nah, kenapa enggak di Indonesia sendiri yang paling banyak kasusnya itu ada di Jakarta. Artinya penyebaran virus corona itu paling banyak di Jakarta. Nah, kalau misalnya mau yang salah satu kota yang di lockdown itu berarti Jakarta gitu. Karena Medan belum terjadi apa-apa, belum ada kasus corona yang positif dan kota-kota lainnya selain di Pulau Jawa. Nah artinya kalau lockdown harus lockdown Jakarta. Yang pertama, yang kedua, Jakarta itu adalah pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat perekonomian. Kalau misalnya Jakarta ini di lockdown tidak ada aktivitas, artinya orang tidak masuk ke sana. Berarti transit internasional dari luar negeri dan segala macam tidak masuk ke Jakarta. Nah itu menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Seharusnya Jakarta ini bisa tumbuh pasar ekonominya. Kalau misalnya di lockdown Jakarta ini akan turun pertumbuhan ekonominya. Nah itu kalau misalnya di Cina, Wuhan itu di lockdown, tapi Beijing, Shanghai itu masih tetap melaksanakan aktivitas ekonomi karena pusat bisnis mereka itu ada di Beijing sama Shanghai, sedangkan Wuhan hanya provinsi seperti yang ada di kota Medan ini. Nah selanjutnya pemerintah pun sudah berpikir tidak harus melakukan lockdown di Jakarta. Kenapa? Ada langkah-langkah yang sudah dilakukan
Pertama, selama 6 bulan ke depan mulai April ini aparatur sipil negara atau pejabat-pejabat pemerintah itu akan menerima gaji penuh. Menerima gaji penuh tidak dipotong pajak pasal 21 PPh pasal 21 artinya mereka menerima gaji penuh. PPh pasal 25 juga dipotong sebanyak 30%. Nah, tujuannya apa? Untuk meningkatkan daya beli masyarakat selama virus corona ini. Bayangin, waktu diumumkan 2 orang kasus positif corona, masyarakat Indonesia ini sudah berbondong-bondong ke supermarket beli beras. Bagaimana kalau misalnya langsung lockdown? Masyarakat Indonesia ini dia gegabah, nggak terlalu berpikir panjang dan segala macam. Mungkin akan terjadi penimbunan di mana-mana dan harga itu akan melambung naik, gitu kan? Kan sekarang ini masker sampai 15 juta per kotak dan segala macam itu akibat masyarakat Indonesia yang belum siap kalau misalnya harus di lockdown. Sedangkan diumumkan 2 kasus aja udah terlalu berlebihan responnya. Nah, selanjutnya berdasarkan ekonom dari Indef sendiri, Indef itu salah satu Indef juga. iya, Indef ini salah satu kelompok ekonomi. Nah, itu namanya Adi Nugroho. Nah, jadi beliau mengatakan tidak perlu lockdown dulu. Yang perlu itu Indonesia harus menguatkan komunikasi digital dan memadai jaringannya biar komunikasi itu bisa online. Nah, salah satu solusi lainnya adalah social distancing. Nah, social distancing ini selama 14 hari masyarakat Indonesia harus berada di rumah dan kalau tidak perlu berangkat tidak harus keluar rumah. Kenapa? Karena penyebaran virus corona ini 14 hari dia baru terinfeksi. Nah, sampai 14 hari ini yang ada 117 orang ini disembuhkan dulu di rumah sakit yang memadai. Buktinya sudah ada 8 orang yang sembuh gitu. Kalau misalnya 117 orang ini tidak ditambah dengan kita yang bekerja dari rumah, pasti 117 ini bisa difokuskan oleh pemerintah untuk disembuhkan gitu penyakitnya. Kalau misalnya 117 ini sembuh atau berkurang, maka virus corona ini juga berkurang di Indonesia. Nah, itu sih pendapat dari kami. Nah, justru dari corona ini kan semua kegiatan yang di luar itu dikurangi, berarti platform delivery digital, e-commerce dan segala macam bisa jadi meningkat karena orang belanjanya lewat e-commerce, lewat platform digital yang lainnya seperti itu. Nah, jadi bagi kami untuk saat ini tidak perlu melaksanakan lockdown karena kita harus untuk lockdown ini kita harus melihat tenaga medis kita, terus melihat masyarakat kita juga gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita mau untuk kata pertumbuhan ekonomi, itu tadi udah ada beberapa langkah yang dilakukan pemerintah. Itu saja dari kami. Terima kasih.